Hai saudaraku, mari jujur sebentar. Menikah itu salah satu keputusan terbesar dalam hidup kita. Tapi saat harus memilih siapa yang tepat, banyak yang justru merasa tersesat. Kita salat istikharah, curhat ke teman, scroll reel-reel inspirasi. Tapi di dalam hati, pertanyaan yang sama masih berbisik. Gimana ya caranya tahu ini beneran orangnya dari Allah? Saudaraku, kita hidup di zaman di mana emosi, tekanan, dan kebingungan mengaburkan segalanya. Banyak yang masuk pernikahan karena tampang, karena vibes, atau sekadar karena keluarga bilang, iya. Lalu, bertahun-tahun dihabiskan untuk bertanya, apa aku salah pilih? Tapi percayalah, Allah tak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam kegelapan. Dia tunjukkan tanda, Dia bukakan jalan, Dia berikan kejelasan jika kita sanggup-sanggup mencarinya. Nah, dalam monolog ini, kita akan bahas 5 tanda nyata cara Allah tunjukkan siapa yang tepat untukmu. Ini bukan sekadar omongan motivasi, ini tanda yang berakar pada ilmu Islam, pengalaman nyata, dan cara-cara tenang Allah membimbing hatimu. Bahkan saat kamu sendiri tak menyadarinya. Pernah nggak kamu merasa seseorang hadir di hidupmu dengan suatu alasan, tapi kamu bingung? Ini ujian atau berkah? Jawabannya mungkin ada di tanda-tanda berikut ini. Tanda pertama, Allah memudahkan jalan tanpa kamu memaksanya. Kita sering terlalu terobsesi membuat sesuatu berhasil, sampai lupa bahwa kitalah satu-satunya yang mendorong. Kitalah yang selalu menghubungi, meyakinkan, memohon, mengejar, membujuk pihak keluarga, mengorbankan diri dan menyebutnya cinta sejati. Tapi, saudaraku, ketika Allah menakdirkan seseorang untukmu, kamu tak perlu kehabisan napas hanya untuk menjaga dia tetap ada. Tanda pertama bahwa Allah membimbingmu ke seseorang adalah jalan itu terbuka tanpa kamu paksa-paksa. Memang mungkin ada ujian, tapi kepingan-kepingannya mulai menyatu dengan cara yang tak bisa dijelaskan, terasa dituntun. Rasulullah bersabda, seorang hamba tidak sempurna imannya hingga ia beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, dan hingga ia tahu bahwa apa yang menimpanya tak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tak akan menimpanya. Ketika itu dari Allah, prosesnya mungkin butuh waktu, tapi tak menguras jiwamu. Istikharahmu memberi ketenangan, komunikasi berjalan lancar, pintu-pintu terbuka, hati-hati melunak. Kamu tidak terus-menerus berperang hanya agar semuanya tetap bertahan. Coba renungkan. Pernah nggak kamu merasa sesuatu begitu sulit dan berat, sampai-sampai kamu harus berpura-pura bahagia hanya agar ia tetap hidup? Bandingkan dengan hal-hal dalam hidupmu yang datang secara alami, di mana Allah membuka jalan bahkan saat kamu tak menyangkanya. Terkadang, petunjuk terbesar bahwa seseorang bukan jodohmu adalah ketika kamu satu-satunya orang yang menahan semua ini agar tidak berantakan. Jadi, jika kamu merasa terus-menerus mendorong hanya untuk menjaga hubungan tetap hidup, mungkin itu bukan kisah cinta, mungkin itu pelajaran. Tanda kedua, Allah menyingkirkan orang yang salah sebelum Dia perlihatkan yang tepat. Marriage, beberapa orang yang kamu panjatkan doa untuk tetap ada di hidupmu, sejatinya diutus sebagai ujian, bukan berkah. Dan inilah bagian yang tak disukai. Sebelum Allah perlihatkan orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu, Dia mungkin akan membawamu melewati patah hati. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan hatimu dari apa yang bukan hakmu. Kamu mungkin mengira dia adalah the one. Perasaan begitu kuat, ikatan terasa nyata. Tapi sekeras apapun kamu berusaha, sesuatu selalu salah. Pertengkaran, jarak, perubahan mendadak, lalu keheningan. Dan kamu bertanya-tanya kenapa Allah ambil dia, padahal aku sudah berdoa begitu banyak. Tapi justru itulah intinya. Kamu berdoa meminta yang tepat, dan Allah sedang membersihkan yang salah dari jalanmu. Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, di penjara. Semua itu sebelum Allah berikan apa yang memang ditakdirkan untuknya. Bukan karena dia dilupakan, tapi karena terkadang rasa sakit adalah jalan menuju perlindungan. Jadi, jika seseorang tiba-tiba pergi, jika sebuah hubungan berakhir meski kamu sudah berusaha, jika hatimu hancur dengan cara tak terduga, mungkin itu bukan penolakan, mungkin itu pengalihan arah. Karena ketika sesuatu ditakdirkan Allah, Ia tak meninggalkanmu dalam kebingungan. Ia tak membuatmu merengek minta hormat, dan Ia pasti tak membuatmu mengorbankan harga dirimu hanya untuk bertahan. Jadi, jika kamu terluka karena seseorang yang pergi, jangan anggap Allah mengabaikan doamu. Terkadang, menyingkirkan orang yang salah adalah tanda pertama bahwa yang tepat sedang datang. Tanda ketiga, Allah tidak menuntunmu ke pernikahan melalui jalan haram. Langsung saja kita bilang, jika ceritamu dimulai dengan haram,
Jangan harap ia berakhir dengan berkah. Generasi sekarang membuat kita mudah terjebak. Satu pesan jadi percakapan, candaan jadi kebiasaan. Tanpa disadari, sudah ada ikatan antara dua orang yang bahkan belum halal satu sama lain. Lalu mereka menyebutnya cinta. Tapi cinta sejati tidak dimulai dengan maksiat kepada zat yang menciptakan cinta itu sendiri. Saudaraku, Allah tak akan pernah menuntunmu ke jodohmu melalui jalan haram. Tidak akan pernah Dia tak gunakan dosa untuk membangun sesuatu yang sakral. Dia tak mengirimkan seseorang yang menarikmu ke dalam kemaksiatan, lalu menyebutnya ujian. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada dua orang yang menikah karena saling mencintai. Bukan pacaran, bukan sembunyi-sembunyi, bukan hubungan terselubung yang hanya hidup dalam gelap. Dan jika kamu berpikir, tapi kami rencananya mau dinikahin kok Sun, tanyakan pada dirimu, jika kisah cintamu mengharuskan sembunyi dari orang tua, melanggar batasan Islam, dan melawan perintah Allah, lalu siapa sebenarnya yang membimbingnya? Kita hidup di zaman bahkan remaja belia terjebak hubungan haram, mengira itu tak apa-apa. Apa yang dimulai dengan dosa, berakhir dengan luka. Mungkin terasa seru sekarang, tapi percayalah, haram tak pernah datang tanpa konsekuensi. Dan yang terparah, itu mengaburkan kejelasanmu. Saat terikat haram, kamu bahkan tak bisa melihat red flags dengan jelas. Emosi membutakanmu. Dan saat akhirnya kamu ingin melakukannya dengan benar, hatimu sudah terlanjur melekat pada sesuatu yang Allah tak pernah berkati. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengenali siapa yang Allah takdirkan untukmu, sucikan jalanmu dulu. Lepaskan apa yang kamu tahu itu salah. Akhiri apa yang kamu sembunyikan. Lalu, saksikan bagaimana Allah mendatangkan seseorang dengan cara yang tidak melibatkan rasa bersalah atau malu. Hanya cahaya dan ketenangan. Tanda keempat, kamu mulai berubah sebelum orang yang tepat muncul. Terkadang, tanda terjelas dari Allah bukan pada Dia, tapi pada dirimu sendiri. Sebelum Allah bawa orang tepat ke hidupmu, Dia mulai bekerja pada hatimu terlebih dahulu. Diam-diam dari dalam. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda di langit. Hanya sebuah pergeseran. Tiba-tiba kamu lebih serius menjaga agamamu. Kamu tinggalkan hubungan haram yang kamu tahu tak benar. Kamu berhenti flirting online. Kamu mulai sholat tepat waktu bukan untuk pamer tapi karena ingin bersih saat berdiri di hadapan Rabb-mu. Dan mungkin kamu tak sadar saat itu, tapi Allah sedang mempersiapkanmu. Karena orang yang ditakdirkan untukmu, mereka juga sedang dipersiapkan. Dan ketika dua hati disucikan secara terpisah oleh Allah, Dia pertemukan mereka di saat yang tepat ketika keduanya sudah siap. Tapi ini yang sering terlewat. Orang terus bertanya, mana orang yang tepat? Sambil mengabaikan fakta bahwa mereka sendiri mungkin belum siap. Dan itu tak masalah, karena persiapan adalah bagian dari kasih sayangnya. Jadi, jika kamu mendapati dirimu perlahan membaik, meninggalkan dosa, lebih sadar akan akhlak, akhirnya melepas orang yang tak pernah ditakdirkan menetap, maka jangan terburu-buru, jangan panik, jangan ragukan waktu Allah. Perubahan dalam dirimu, pergeseran nilai-nilaimu, itu bukan kebetulan, itu tanda. Karena Allah tak sekadar mengirimkan orang yang tepat, Dia membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sehingga saat kalian bertemu, kalian berdiri di hadapan satu sama lain dengan niat bersih, hati jujur, dan tak ada yang disembunyikan. Dan itu bukan sekadar pernikahan, itu anugerah. Tanda kelima, kamu merasa tenang setelah istikharah, meski bukan yang kamu bayangkan. Mari kita realistis. Istikharah adalah salah satu karunia yang paling sering disalahpahami. Orang mengira akan datang dengan mimpi, tanda bercahaya, atau momen ajaib di mana segalanya masuk akal. Tapi kenyataannya, seringkali Allah menjawab dengan ketenangan. Kamu lakukan istikharah, kamu serahkan keputusan padanya. Lalu, sesuatu mapan di dalam dirimu. Kamu tidak merasa cemas, tidak overthinking, tidak mengejar tanda-tanda tiap hari. Kamu hanya merasa tentram, dan mungkin orangnya tidak persis seperti yang kamu bayangkan. Mungkin dia tak memenuhi semua kriteria di checklistmu. Mungkin hatimu masih ada sedikit keraguan, tapi jauh di dalam, tidak ada peperangan dalam dirimu. Itulah tandanya. Rasulullah mengajarkan, ketika sesuatu itu baik setelah istikharah, Allah menjadikan hati kita merasa lapang dan tenang. Bukan bersemangat seperti drama romansa, tapi tenang, tentram, yakin dengan cara yang sunyi. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Kamu istikharah, lalu segalanya berantakan. Percakapan mengering, hatimu merasa gelisah, tak tentram, tak yakin, dan itu sakit. Karena kamu ingin ini berhasil. Tapi bagaimana jika kegelisahan itu adalah jawabanmu? Bagaimana jika Allah sedang mengambil apa yang kamu inginkan untuk melindungimu dari apa yang tak bisa kamu lihat? Kekuatan istikharah bukan pada mendapatkan apa yang kamu mau, tapi pada mempercayai Allah, bahkan ketika Dia berkata tidak. Jadi, jika kamu istikharah dan merasakan ketenangan, meski itu tak wah, meski itu tak emosional,
Meski itu tak sesuai rencanamu, pegang erat itu. Karena ketenangan setelah berdoa bukanlah hal biasa. Itu adalah Rabb-mu dengan lembut membisikkan, ini yang lebih baik untukmu. Saudaraku, memilih siapa yang akan dinikahi bukan sekadar keputusan. Itu adalah perjalanan. Perjalanan yang menguji kesabaran, iman, dan kepercayaanmu pada rencana Allah. Terkadang tandanya jelas, terkadang muncul dengan cara tak terduga, dan terkadang Allah memberimu keheningan. Bukan karena Dia mengabaikanmu, tapi karena Dia melindungimu hingga waktu yang tepat. Tapi inilah kebenarannya. Jika kamu ikhlas, Allah akan menuntunmu. Mungkin bukan melalui mimpi atau momen dramatis, tapi melalui ketentraman lembut di hatimu. Melalui pengalihan arah yang dulu tak kamu pahami, melalui orang yang Dia singkirkan, dan melalui versi dirimu yang telah Dia bentuk dengan sabar. Karena pernikahan dalam Islam bukan tentang jatuh cinta, tapi tentang bangkit dalam iman bersama-sama. Jadi, jika kamu masih menunggu, masih bingung, masih menyembuhkan luka dari apa yang tak berhasil, jangan menyerah. Allah tidak terlambat. Dia hanya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Jika pesan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu dan tulis doa singkat ini di kolom komentar. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada apa yang terbaik untuk agamaku, hatiku, dan masa depanku. Kalimat sederhana itu bisa menginspirasi saudaramu yang diam-diam sedang berjuang. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa like video ini jika ia membawamu ketenangan. Subscribe jika kamu ingin lebih banyak pengingat seperti ini. Itu tak merugikanmu, tapi membantu kami terus menyebarkan pengingat ini ke hati-hati yang paling membutuhkannya. Semoga Allah memberkahimu dengan pasangan yang melindungi hatimu, menguatkan imanmu, dan berjalan bersamamu menuju jannah. Amin. Sampai jumpa lagi. Tetaplah ikhlas, tetaplah sabar, dan percayalah pada Zat yang tak pernah ingkar janji.